Om Swastiastu. Izin kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja mind mapping dengan materi pengenalan kelompok sosial. Yang pertama, izin memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, I Putu Beni Anggara Putra, dengan NIM 2311031174, dan di sebelah saya izin memperkenalkan diri, saya Nyoman Kurniawan Sangging dengan NIM 2311031180, dan di sebelah saya izin memperkenalkan diri, nama saya Nimari Ita Septiari dengan NIM 2311031213. Baik, pada pengenalan mind mapping kali ini, yaitu yang berjudul dengan pengenalan kelompok sosial, ada beberapa sub materi yang akan kami bahas dalam mind mapping kali ini. Yang pertama adalah pengertian pengenalan kelompok sosial. Yang kedua adalah teori-teori yang berada di dalam kelompok sosial tersebut. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang ada di dalam kelompok sosial tersebut. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri dari kelompok sosial. Terima kasih. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengenalan kelompok sosial. Kelompok sosial adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan interaksi di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Dalam pengembangan kelompok, sangat sulit untuk memiliki persamaan antar individu, yang tentunya senantiasa adanya perbedaan seperti perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Maka dari itu, perlu adanya perkembangan kelompok yang dapat membuat suatu perubahan bagi individu untuk berinteraksi sosial dengan sesama individu. Di sini ada juga submateri mengenai tentang perubahan sosial, di mana perubahan sosial itu adalah suatu perubahan dalam hubungan antar interaksi tiap individu organisasi yang dapat dijalankan dalam struktur. Di materi kedua yaitu tentang teori. Yang pertama adalah teori evolusi. Dalam teori perubahan sosial ini dijelaskan bahwa teori evolusi mempengaruhi cara masyarakat diorganisir, terutama dalam hubungan dengan sistem kerja. Berdasarkan perspektif ini, tulis berpendapat bahwa masyarakat telah berpindah dari tingkat peradaban yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Dalam teori perubahan sosial evolusi dapat melihat transformasi masyarakat. Yang kedua adalah teori konflik. Teori perubahan sosial ini dipengaruhi oleh pandangan beberapa ahli seperti Karl Marx dan Raoul Danegro. Dalam teori perubahan sosial ini tentu saja memandang konflik sebagai sumber terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga adalah teori perubahan sosial Dahrendro. Teori perubahan ini berisi tentang hubungan stabilitas struktural, sosial, dan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Kepentingan dalam hal ini dapat menjadi nilai serta realitas dalam masyarakat. Apabila kepentingan itu saling bertabrakan, maka sudah tentu akan terjadinya konflik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Baik, di sini saya akan membahas faktor yang mempengaruhi kelompok sosial. Yang pertama itu ada faktor penyebab. Jadi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat itu terjadi karena masyarakat tersebut menginginkan yang pertama perubahan. Jadi perubahan juga dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar, sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak sadar akan mengikuti perubahan tersebut. Selanjutnya ada faktor pendorong. Faktor tersebut meliputi kontak dengan masyarakat. Dalam masyarakat, diskusi antar masyarakat, sistem pendidikan yang maju, sikap ingin maju, toleransi, sistem stratifikasi, dan sosial terbuka. Yang ketiga itu ada faktor penghambat. Jadi perubahan sosial tidak akan selalu berjalan mulus. Perubahan sosial seringkali dihambat oleh beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, dan sikap masyarakat yang Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat tentang ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, ada individu yang berinteraksi mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok serta memiliki kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari kelompok itu sendiri. Yang kedua, ada pihak luar mengidentifikasikan individu yang berinteraksi sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, ada terdapat hubungan yang bersifat timbal balik, artinya dalam proses interaksi sehari-hari, baik itu individu maupun kelompoknya. Yang keempat, ada memiliki norma dan nilai yang disepakati bersama sebagai pengikat dalam
sikap dan bertingkah laku antar sesama anggota kelompok sehingga timbul kesamaan pola perilaku. Dan yang terakhir ada bersistem dan berproses dalam kaitan ini. Kelompok sosial terbentuk dalam jangka waktu tertentu dan sebagai konsekuensi dari interaksi ini aktivitas yang dilakukannya secara terus-menerus. Sekian presentasi kelompok kami tentang pengenalan kelompok sosial. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.